Itu lagi dibahas. Baby mau tahu kenapa? Bun, Ya sebentar, sebentar. Nó không thể được thảo luận trực tiếp, đó là quyền riêng tư của anh ấy. oke. Nanti kita tanya. Itu satu lagi tadi, tanya Ustadz. Teman-teman bukan soal tanya Ustadz. Boleh, siapa yang nggak boleh muslim berhijab boleh. Berarti nggak paham loh teman-teman yang tadi barusan typing. Hijab aja. Kan udah Bunda bilang bukan masalah hijabnya sekarang ini. Masalah dia orang Vietnam. Ini nggak paham ini. Ini yang bikin 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 rusuhnya yang seperti ini loh teman-teman. Berarti nggak paham yang Bunda maksud. Boleh dia berhijab siapa? Boleh tanyakan Ustadz dia boleh ke berhijab. Non muslim pun banyak yang berhijab gitu. Masalahnya sekarang dia di Vietnam lagi diomongin gara-gara hijab itu aja. Tolong pengertiannya ke sana. Oke? Dari tadi lo Bunda ngomongnya kayak gitu. Jadi jangan egois kita dia sama dia lo gitu. Itu egois namanya. Pakai hijab aja. Oke, kalau dia di Indonesia nggak apa-apa. Ini dia tinggal masih di Vietnam. Masih non muslim. Itu loh maksudnya. Siapa ya orang di Indonesia aja banyak yang orang Kristen pakai hijab kok itu. Sekarang ini dia tinggal di Vietnam. Yang masalah dia nih sekarang di Vietnam tuh dia jadi omongan. Itu loh. Tolong paham. Biar dia jadi ya betul dia jadi jati diri dia sendiri deh. Kalau dia mau pakai hijab ya pakai hijab mungkin nggak sebanyak nggak sesering ini. Mungkin dikurang-kurangin gitu. Kenapa? Karena juga ada orang Vietnam di sana. Jangan dipaksakan harus menjadi jati diri kita gitu. Dia masih ada orang tua, guys. Kasihan mami keluarga dia. Juga pasti orang-orang bertanya sama keluarga dia. Dia kan jadi viral tuh. Nggak di sini aja dia viral, di sana juga viral gitu. Tenggang juga dong perasaan orang tuanya, tenggang juga perasaan keluarganya. Ya itu aja sih. Terserah lah kalau yang lain nggak paham. Oke Bi, nanti Con masalah không ini biết nanti mình nên làm gì bây giờ cho tốt nhất. Bun, Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan yang terbaik sekarang. Wait. Untuk menghormati orang-orang Vietnam dan Indonesia, sebaiknya Bibi jadi jati diri sendiri. Ini nggak paham, nggak translate. Tapi berpakaianlah yang sopan. Berpakaianlah yang sopan untuk menghargai orang Indonesia. Maybe. Để tôn trọng người Việt Nam và người Indonesia, tốt nhất các bé hãy sống thật với chính mình nhưng hãy ăn mặc lịch sự để tôn trọng người Indonesia. Oke. vậy Ok. bây giờ tôi sẽ không đội khăn trùm đầu nữa. Nhưng tôi sẽ luôn ăn mặc lịch sự để tôn trọng mọi người. Jadi sekarang saya tidak akan berhijab lagi. Tapi saya akan selalu berpakaian sopan untuk menghormati semua orang. Ok. Tunggu. Pakai hijab boleh. Kalau memang rindu, berhijab. Thật sự tôi rất thích
nó khiến cho tôi trở lên xinh đẹp và nhìn cảm giác lịch sự. Sebenarnya aku sangat menyukainya. Itu membuatku cantik dan terlihat anggun. Yes, dengar, Bibi Nhưng nggak listen. nếu bây giờ mọi chuyện đang diễn ra xấu thì có thể tôi sẽ không đội khăn trùm đầu nữa. Nhưng tôi vẫn luôn ăn mặc một cách lịch sự để tôn trọng những người xem ít tuổi hoặc lớn tuổi. Tapi jika sekarang keadaannya buruk, mungkin aku tidak akan bisa berhijab lagi. Tapi aku tetap selalu berpakaian sopan untuk menghormati penonton yang lebih muda atau lebih tua. Bibi. Bạn có thể đội khăn trùm đầu nếu bạn thực sự nhớ việc đeo khăn trùm đầu. Vì vậy ngay cả bạn bè ở Việt Nam cũng có thể hiểu được. Pakai hijab boleh kalau memang rindu berhijab. Jadi teman-teman di Vietnam pun bisa maklum. Itu maksud Bunda, barusan yang Bunda ngomongin sama dia. Dia disingkirkan sama teman-teman dia nanti di Vietnam kalau kita paksakan. Tak tolonglah pengertiannya ya. Tôi sẽ không đội khăn nữa cho đến khi nào tôi có duyên và đủ kiến Ustadz thức mana yang mau để có naik? thể Coba naikkan ustadznya. Moderator mana moderator? Ustadz mana? Coba suruh typing ustadznya. giống tôn giáo các bạn. Ustadz siapa sih? Ustadz mana? Coba moderator. Ustaz Siam. Ustadz Dery. Memang ada Ustadz Dery? Ustaz Siam mana? Bunda nggak lihat Ustadz Dery. Ustadz Syam mana? Coba typing Ustadz Syam yang mana? Moderator tolong naikkan moderator. Mana? Mana sih? Ustadz mana? Nggak lihat Ustadz. Teman, stop comment, teman. Stop comment. Untuk Ustaz comment. Baby bisa Stop naikkan comment, sekarang. teman. Ustadznya mana? Minta tolong typing dulu Ustadz yang nggak nampak nih loh. Banyak typingan. Ustaz. Iya oke, Ustadznya nggak ada. Ustaz kia. Ketemu. Mana sih? Ustaz Siam. Nah. Ustaz Siam. Nama Ustaz Siam. Mana. Oke. Baby invite Ahib, oke? No. Kenapa? Ayib sedang noisy. Gak di rumah. Ustadz Dery live. Om Dery. Ustaz Kibut. Bisa udah agak balai TikTok. Ini. Ustadz Syam kasih gift katanya Bi. Iya. Oh itu ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Ustaz Siam. wabarakatuh. Iya. Salam kenal Bunda Nila semuanya. Penyum, Ya, saya dari Ustaz. Rangkas Bitung Banten. Salam silaturahmi. Iya. Salam kenal. Sekalian saya silaturahmi Bunda Nila semuanya yang di sini. Boleh tak saya mendoakan sebentar saja. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh Pak Ustadz, boleh. Masya Allah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم في الأول والآخرين وبارك وسلم ورضي الله عن كل سبب رسول الله أجمعين آمين 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 حمدا شاكرين حمدا من حمدني ويكافي المجد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع الأهوال والآفات وانتقل نبي جميع الحاجات وانتظرنا بها من جميع شيئا وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم زدني في الجسد penyung Allahumma fi rizqina dunya dilahira ila yaumil kiamal barakati azanti min Allahi wal hikmah Allahumma zani fil jasadi nila Allahumma fi rizqina dunya dilahira ila yaumil kiamal al barakati azanti min Allahi wal hikmah Allahumma ya ghufranaka rabbana الكريم اللهم يا غفرانك ربنا الكريم اللهم يا غفرانك ربنا الكريم إنك أنت السميع العليم Ngasih panjang. وتب علينا التواب الرحيم اللهم استر من سيدنا محمد اللهم استر من سيدنا محمد اللهم فرج من سيدنا محمد اللهم استر من سيدنا محمد صلى الله عليه Bibi sabar, sabar. وسلم اللهم يا الله في النور اللهم يا الله في النور اللهم يا الله في النور في البركة kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في المه وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أوين علينا في شجرة الموت اللهم أوين الهشام الحمد لله كما سنت خلقي فاشنوكي ربي اغفر لي ولوالديهما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين سلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya Allah, mudah-mudahan untuk Penyung dan yang adumnya Penyung semua, Bunda Nila semuanya mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dilipatkan ganda rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan segala urusannya, dijauhi segala mara bahayanya, dan mudah-mudahan dengan kita silaturahmi di rumahnya Penyung semuanya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, Masya Allah. Ini mohon maaf Bunda Nila, tadi saya dari typingan rame karena dengar hijab, karena apa Bunda Nila? Ya, mungkin Kak Penung agak susah kan di Vietnam ya. Bukan masalah hijab sebetulnya Pak Ustadz. Sekarang ini kan lagi rame, jadi kan viralnya di Vietnam sama viralnya di Indonesia. Jadi banyak juga DM yang masuk itu dari Vietnam sama Indonesia yang menghujat gitu. Yang menghujat tuh seperti dia berhijab karena pas PK aja, pas lagi live gitu. Nah, jadi di Vietnam pun seperti itu. Jadi teman-temannya tuh menghujatnya seperti itu juga.
Jadi dia karena ingin menarik perhatian orang Indonesia yang mayoritas Muslim, dia berhijab gitu. Nah ini sekarang ini yang jadi masalahnya bukan karena dia kita hijab ya, masalah hijab kan orang Kristen juga bisa berhijab Pak Ustadz, bukan kita Muslim betul. aja. Nah Betul. yang masalahnya itu sekarang ini dia kan masih di Vietnam yang 90% itu non Muslim. Nah dia setiap PK tuh kan berhijab terus tuh, sedangkan teman-teman TikTok host TikTok di Vietnam itu banyak juga mungkin lebih ini dari Indonesia nomor berapa di dunia gitu. Jadi ini sekarang yang jadi masalahnya teman-teman tuh DM tapping ke dia masalah hijabnya itu seolah dia itu berhijabnya itu karena menarik perhatian kita nih Muslim. Nah, berarti kan dia merasakan sekarang ini kan terkucil dengan teman-teman yang di Vietnam. Kan kasihannya di situ sih, bukan masalah hijab ya. Nanti jangan salah pengertian sama teman-teman, ini bukan masalah hijab. Ya, Masalah dia berhijab itu yang jadi masalah itu di Vietnam sama Indonesia itu karena dia mengaplik aja. Nah itu. mohon maaf Bunda Nila, yang komennya itu yang menghujatnya itu orang Indonesia, orang Muslim atau orang daerah dianya? Orang daerah dia juga, orang kita juga, Muslim kita Tapi orang Indonesia juga. orang Muslim Indonesia juga ada. Ada, heeh. Astagfirullah. Jadi gini, untuk semuanya saya bicarakan untuk kepada kalian semua nih, 10 orang mata memandang, 10 orang yang melihat di sini semua. Kalau untuk masalah, kenapa? Pulkah? Nah, jadi gini, kalau untuk masalah hijab, kalian semua mengomenkan untuk penyo yang dari Taiwan ya? Taiwan apa dari mana? Vietnam. Vietnam. Apa salahnya orang berhijab walaupun beda agama? Saya tanya semua kalian pada kalian gini, orang apa sih salahnya untuk berhijab? Wala yatakribu innahu yatazalla birahmatika ila yaumil qiyamah azzatina minal bil khair. Barang siapa yang berhijab menutup auratnya dari atas sampai ke bawah, sampai ke pusar, sampai ke kaki juga. Nah, itu nanti bakal dicatat amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan para malaikat untuk memayunginya. Sampai mana? Sampai nanti ila yaumil mahfud. Walaupun beda agama, tetap apa? Amal kebaikannya, amal solehnya. Kenapa yang pakai walaupun dia agamanya Kristen, agamanya Buddha, dan agamanya non-Muslim, mereka ingin berbuat kebaikan dan berbuat sopan kepada warganya, kepada apa namanya, orang-orang lain. Kenapa kalian berkomen seperti itu? Menutup aurat apakah salah? Perempuan, innahu ya jadidul jabar, innahu tazalla birahmatika ya arhamar rahimin. Perempuan sehelainya rambut nongol di depan mata, sehelainya rambutnya aja itu udah jadi nanti di padang mahsyar nanti dipertanyakan. Subhanallah. Ya Pak Ustadz, maaf. Yang jadi sekarang ini yang kita masalahkan itu bukannya typingan atau DM-nya dari Muslim Indonesia. Maaf, Terus? saya potong. Sekarang ini kan dia di Vietnam, memang stay di Vietnam dan non Muslim. Kalau kita di Indonesia is okay. Memang dia Muslim memang wajib menutup aurat. Kita Muslim pasti paham. Yang nggak paham ini sekarang Pak Ustadz, dia kan di Vietnam masih mayoritas 90% non Muslim. Nah itu kalau yang kita di sini memaksakan dia berhijab, etis tidak dengan dia masih keluarga besar di Vietnam, dia stay di Vietnam. Nah, sedangkan di Indonesia ini kita melihatnya cuma di saat live streaming, oke? Nah ini sekarang kalau kita paksakan dia berhijab, dia jadi omongan di negaranya. Jadi solusinya apa? Itu loh masalahnya, bukan masalah hijab Pak Ustadz. Ini salah nanti kalau ini hijab sih dia paham, non Muslim pun ada berhijab. Sekarang ini gimana untuk menetralisir ini? Dari Vietnam dia tidak dihujat, di Indonesia pun dia tidak berhujat. Itu loh maksudnya. Jadi kalau kita paksa dia berhijab, gimana dengan yang di Vietnam? Keluarganya, orang tuanya masih ada. Itu yang masalah. Itu Bukan dihujatnya. masalah hijabnya. Apa solusinya dari dia? Jadi untuk
dari negaranya dihujat dari Penyung ya, seperti kayak dikata-katain gitu segala Ya, macam. seperti itu. Jadi bahan omongan juga dia di sana sekarang ini sama teman-teman. Nggak apa-apa. Ini semua terpenyung untuk berbuat kebaikan nggak apa-apa. Pakai aja, nggak usah malu dan nggak usah dengarkan omongan orang lain. Yang penting dia mengomongkan kita tetap aja senyum, hargai. Dia berbicara apa dan nasihatin Nggak, apa tetap nggak, nggak, hargai. nggak bisa Pak Ustadz. Ini kalau dari saya tadi, kalau kita nggak omongin, dia jelas besarnya, tinggalnya masih di Vietnam. Mm-mm. Keluarganya memang sanggup menahan gitu. Bukan soal kita, kalau di Indonesia mungkin saya bilang memang kita bisa cuekin, nggak usah dengerin masuk kanan keluar kiri. Gimana dengan yang Vietnam teman-teman dia di Vietnam, kalau gara-gara masalah ini jadi omongan, dia orang Vietnam nggak mau bermain gitu. Kan lihat teman-teman itu nggak ada Iya sih. teman-teman yang bermain. Jadi saya sekarang gini, saya bilang, kita menghargai dua negara. Negara dia 90% non-muslim, negara kita mayoritas juga muslim. Jadi untuk menghargai keduanya. Boleh dia berhijab tapi tidak kita paksain. Kapan dia mau saja, semaunya dia. Yang penting dia berpakaian sopan, menghargai orang Indonesia dan menghargai negara dia. Kan ciri khas di Vietnam tidak ada hijab, tidak pernah ada, mungkin cuma satu atau dua. Jadi dia pun bisa menghargai. Nah seperti itu, solusi saya seperti itu. Jadi dia juga nyaman di negara dia juga nyaman di Indonesia. Kalau Pak Ustadz bilang kita cuekin, kalau dia di Indonesia mungkin bisa saya bilang suruh cuekin gitu. Tapi gimana dia yang di Vietnam sama sama orang tuanya, keluarganya? Masya Allah ya juga sih betul juga ya. Jadi kalau untuk di negara dia Ya, susah nggak juga bisa Pak sulit Ustadz juga. bilang cuekin aja. Nanti nggak punya teman di Vietnam sana kalau suruh cuekin aja. Betul. Ya itu kalau untuk saya pribadi ya, kalau untuk saya diri pribadi sendiri sih itu tergantungnya TP-nya. Jadi berbalik kepada TP-nya gitu. Kalau untuk mengambil keduanya, kita menghargai Indonesia, menghargai yang Muslim dan menghargai negaranya sendiri, ya bagus juga. Kalau bisa ikutin dengan kata hatinya, ikutin Hmm, dua-duanya nggak apa-apa, lebih bagus, ya. lebih bagus. Menurut saya Tetap gitu. Jadi menurut dia saya, pun menurut nyaman di ya situ. betul. Intinya dengan kenyamanan hati Tepenyung aja. Omongan orang lain dan omongan apapun, intinya jangan langsung ditangkap, langsung masukkan hati, nggak boleh. Yang jelas apa? Karena kita berbuat kebaikan. Tetap kita menghargai sana dan kita menghargai yang sini. Kalau gini, di Tepenyung intinya, dari saya diri pribadi sendiri. Kalau orang pengen hargai dulu orang lain. Nah, itu. Jadi, Tepenyung ikuti dengan arah hati Tepenyung sendiri dan introspeksi sendiri, ikutin kata hati. Dan satu lagi, orang berbicara apapun jangan langsung dimasukkan ke hati. Tuh. Menurut saya itu aja. Berarti kita sepakat Pak Ustadz. Betul. Jadi Tepenyung kalau dia pengen dihargai ya silakan. Tepenyung ikutin hargainnya. Kalau Tepenyung suka sama Indonesia, suka main muslim, suka berhijab, menutup auratnya dan sopan juga berpakaian sopan, ikutin kata hati. Oke, oke Ustaz, makasih Ustaz. Amal Makasih ya. kebaikan juga Tepenyung. Tepenyung semangat ya. Jangan begitu. Ya oke. Oke? Jangan sedih lagi, oke? Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Bunda, Tunggu Bunda con translate. nghĩ rằng Bunda translate nggak bisa sebentar. oke. Bentar, Mi. Kok translate Bunda nggak bisa ini? Nggak bisa translate. Oke, kenapa? Kenapa, Mi? Con nghĩ rằng việc tốt nhất bây giờ con sẽ không đội khăn trùm đầu nữa. Con sẽ ăn mặc lịch sự khi phát trực tiếp.
Menurutku yang terbaik adalah sekarang aku tidak akan memakai hijab lagi. Aku akan berpakaian sopan saat siaran langsung. Wait. Nah, jadi diri sendiri saja. Kalau rindu berhijab, pakai saja. Hãy là chính bạn, nếu bạn nhớ mặc khăn trùm đầu, hãy mặc nó. Untuk menghargai orang di Vietnam, teman-teman di Vietnam juga menghargai orang-orang di Indonesia. Oke. Kalau baby terus berhijab kayak gini, setiap teman-teman nanti baby keluar diomongin, nanti nggak tahan, lagi-lagi live, sedih, dapat DM teman-teman. Bagus jadi jati diri sendiri. Yang penting hargai kami orang Indonesia dengan berpakaian sopan. Seperti itu. Satu lagi. Tadi Bunda nggak bisa nih DM. Kalau baby sudah menjadi muslim, baby go muslim, tuh hijab nggak bisa dilepas lagi. Nếu em bé đã trở thành người Hồi giáo thì không thể tháo khăn trùm đầu được nữa. Oke. Sekarang, tunggu. Sekarang tanya hati baby. Mau pergi. Wait. Nah, sekarang tanya hati baby, mau jadi jati diri sendiri atau masih ingin berhijab? Bây giờ hãy hỏi trái tim của bé, bạn muốn trở thành con người thật của mình hay bạn vẫn muốn đội khăn trùm đầu? Untuk menghargai orang Vietnam, teman-teman Vietnam, dan orang-orang Indonesia. Tanya hati baby. Mungkin kalau dia di Indonesia, mungkin gampang. Dia nggak terlalu mikirkan, karena orang Indonesia kita muslim. Di situ kan mayoritas non-muslim. Thực sự nó giống như một cái gì đó không thể thiếu. Tôi không quên nó được. Nhưng tôi nghĩ rằng bây giờ tôi nên dừng lại việc đó một thời gian. Hoặc chỉ đội khi thật sự cần thiết. Ini benar-benar seperti sesuatu yang sangat diperlukan, saya tidak bisa melupakannya. Tapi saya pikir untuk saat ini saya harus berhenti melakukannya untuk sementara dan hanya memakainya saat benar-benar diperlukan. Tunggu sebentar, Bi. Ini baby, Bunda tahu di depan ini baru dapat masalah. Nanti hijab ini akan jadi masalah lagi. Kurangi saja berhijabnya demi kebaikan baby. Menghargai orang-orang, teman-teman Vietnam,
juga keluarga di Vietnam, dan orang-orang Indonesia. Translate. Bởi vì vẫn còn những vấn đề phía trước, sau này chiếc khăn trùm đầu này sẽ lại trở thành vấn đề. Chỉ mặc khăn trùm đầu ít hơn vì lợi ích của em bé, tôn trọng người Việt Nam và người Indonesia. Oke, paham? Baby oke? Dạ. Oke. Bunda turun oke? Oke. Semangat. Kasih Bunda, teman-teman. Oke, Bunda sangat baik. semua yang di bawah, mohon pengertiannya ya. Assalamualaikum. Baby, Waalaikumsalam. ngeset oke? Semangat. Anak baik, Dạ. very baik. Bun baik, Bun. Tất cả mọi vấn đề mà tôi gặp phải, Ibu baik sekali. Beliau selalu menyelesaikan semua masalah yang aku temui. vì vậy đừng ai nghĩ xấu gì cho mẹ tôi nhé. Mẹ tôi đau tôi cũng đau. Nên mong mọi người đừng nói gì không tốt nhé. Jadi tolong jangan berpikiran buruk tentang ibuku. Ibuku terluka, aku juga terluka. Ok. Và bây giờ tôi sẽ không đội khăn trùm đầu nữa. Tôi sẽ ăn mặc lịch sự để thể hiện sự tôn trọng với tất cả người Việt Nam cũng như người Indonesia, Malaysia và những đất nước khác mà vẫn đang theo dõi và đồng hành cùng tôi. Dan sekarang saya tidak akan berhijab lagi. Saya akan berpakaian sopan untuk menunjukkan rasa hormat kepada seluruh masyarakat Vietnam serta masyarakat Indonesia dan Malaysia yang merupakan negara lain yang masih mengawasi dan menemani saya. Ok. Makasih teman-teman. Nếu tôi có đủ phẩm chất, trí thức và đủ duyên trong tương lai, nếu được, tôi cũng rất mong có thể được mọi người chào đón đến với tôn giáo của mọi người. Đó là điều vinh dự mà tôi mong muốn. Jika saya memiliki kualitas intelektual yang cukup dan nasib yang cukup di masa depan, jika memungkinkan, saya juga berharap dapat diterima oleh semua orang di agama semua orang. Ok. Itulah kehormatan yang saya dambakan. Oke. Sekarang nggak pakai hijabnya. Aku tetap pakai baju sopan. Ya. Jika bisa, nếu có một dịp nào đó phù hợp, tôi vẫn sẽ đội lại những chiếc khăn trùm đầu đẹp đó. Jika ada kesempatan yang tepat, saya akan tetap menukarkan jilbab cantik itu. Tôi thật sự rất thích đội nó. Saya sangat menikmati memakainya. Nhưng có lẽ bây giờ chưa phù hợp.
Tapi mungkin saat ini tidak tepat. Tôi sẽ dừng lại việc yêu thích này. Oke. Aku akan berhenti menyukai ini. Makasih teman-teman. Teman jangan komen banyak hijab-hijabnya. Aku ngomong sudah. Makasih teman-teman. Gimana? Sudah teman-teman, aku ngomong sudah. Udah habis. Tôi xin nói lại rằng tôi không phỉ báng hay làm gì đến tôn giáo. Tôi luôn tôn trọng tất cả những điều thiêng liêng đó. Và tôi sẽ làm điều gì tốt nhất có thể. Saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa saya tidak mencemarkan nama baik atau melakukan apapun terhadap agama. Saya selalu menghormati semua hal suci itu dan saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Oke. Ya, oke. Iwan mana? Iwan sedang bikai. Sudahlah, ya. Sudah. Teman oke? Teman paham? Teman oke? Oke.